Jadi juru bicara Stand Up Comedy World Tour ini ke 24 kota di 5 benua. Kemarin udah ke 23 kota, udah ke 2 kota di China, 5 kota di Jerman, ke Afrika, terus udah ke 6 kota di Amerika Serikat, udah ke Inggris 1, udah ke Jepang 1, Australia 2, Indonesia kota yang didatengin juga ada 5. Jadi benar-benar tinggal 10 Desember, tinggal show yang di Jakarta aja nih sebagai pamungkas. Kenapa jatuhnya jadi juru bicara? Karena topik-topik ini adalah keresahan orang yang dititipin ke saya, makanya posisinya si Panji jadi juru bicara bagi mereka. Itulah kenapa namanya juru bicara sekarang dulu. Tantangan utamanya pertama karena setelah terkumpul semua keresahannya, nggak ada yang lucu sama sekali. Secara topik tuh asli gak ada yang lucu. Ngomongin rating, ngomongin soal entrepreneurship, ngomongin soal HAM, ngomongin soal konservasi alam, ngomongin radikalisme, ngomongin soal censorship, ngomongin soal pemblokiran situs, ngomongin pendidikan. Topiknya tuh bener-bener nggak ada yang lucu sebenarnya. Kalau stand up comedian kan ngelihat sesuatu yang lucu, dia bawa ke panggung. Nah, jadi kesulitan utamanya tuh ngolah serius ini jadi lucu. Yang paling berat memang HAM ya, isu-isu HAM. Berat karena banyak orang di Indonesia ternyata nggak tahu banyak isu HAM di Indonesia. Kedua, sebenarnya yang saya bahas itu kasus-kasus yang sedih sebenarnya kalau dipikir-pikir. Nah itu membuatnya agak rumit, tapi tetap saya bawakan ke setiap kota. Apalagi nanti tanggal 10 Desember itu kan Hari HAM Sedunia. Jadi kayaknya cocok aja ngebahas soal HAM di Hari HAM Sedunia ini. Enggak sih, kalau ketakutan itu nggak ada karena memang saya percaya niatnya baik gitu. Jadi niatnya bukan menertawakan korban atau menertawain seseorang atau sesuatu. Isunya adalah, niatnya adalah ini ada isu penting, saya pengen kamu dengar gitu. Saya kalau ditanya yang paling menarik, selalu jawab Afrika Selatan di kota Pretoria. Karena pertama-tama nggak kebayang aja bisa ke Afrika ya, apalagi ke Afrika untuk ngelawak. Aduh, itu nggak pernah kebayang. Tapi waktu itu kami ngotot pengen sampai ke benua kelima tersebut, ke Afrika. Nah akhirnya kami kejadian dan kerjasamanya sama KBRI. KBRI bilang gini, kalau mau stand up di Afrika, di sini orang Indonesia tuh cuma ngumpul 1 hari dalam setahun, hari Lebaran. Jadi kalau mau stand up harus Lebaran mas. Terus bilang ya udahlah kita berangkat gitu. Dan itu orang Indonesia pada ngumpul tuh di Pretoria di KBRI, di rumahnya Pak Dubes maksudnya. Itu dari Durban datang, dari Johannesburg datang, dari Cape Town datang, dari Madagaskar datang. Semuanya ngumpul di satu tempat dan itu juga cuma 100-an ternyata orang Indonesia-nya. Tapi menyenangkan manggung di situ karena panggungnya juga outdoor, terus Pak Dubes ini gue senang banget. Dan habis itu kami sempat jalan-jalan karena manggung di Afrika, jadi kami safari. Sama, di setiap kota materinya selalu sama kan si juru bicara. Kayak ini aja, kayak musisi kalau lagi tour gitu, setlistnya sama di sana di Afrika juga yang dibawain topiknya sama sih. Isu yang dibahas di juru bicara World Tour itu isu yang dirasakan semua orang sebenarnya. Kayak HAM itu dirasain semua orang, radikalisme dirasain di semua negara, kayak isu konservasi alam dirasain di semua negara gitu. Jadi bahkan rating dan censorship itu juga sesuatu yang dirasakan di semua negara. Makanya ketika dibawakan di seluruh dunia, orang bisa ngerasain, oh saya juga ngerasain keresahan yang sama. Di luar negeri ada jet lag-nya itu yang pasti. kayak saya ingat banget waktu saya ke Jerman, itu kan 5 kota, 2 kotanya itu berturut-turut. Jadi kami udah belasan jam di pesawat, nyampe Hanover siangnya, malamnya langsung manggung. Besok subuhnya pindah naik kereta ke Leipzig, malamnya langsung manggung. Besok subuhnya berangkat naik bis ke Berlin, malamnya langsung manggung. Jadi itu sulitnya karena kami jet lag gitu. Untuk ada kopi minum jadi lebih ngangkat gitu. Tapi di luar itu justru sebenarnya dari sisi penonton sama aja. Itu yang hal menarik yang saya temuin. Ternyata
orang Indonesia di Jerman, dan orang Indonesia di Balikpapan, dan orang Indonesia di Afrika Selatan, dan orang Indonesia di Makassar, ternyata sama-sama ketawa terhadap joke yang sama, yang membuktikan ternyata lebih banyak persamaan di antara kita yang mempersatukan daripada perbedaan yang benar-benar. Sebenarnya pembeda utamanya adalah bahwa ada pertunjukan kedua. Ini saya baru pertama kali tanggal 10 ini nanti nih bikin pertunjukan 2 kali. Karena yang pertunjukan utamanya udah sold out 3.000 tiket. Tapi karena masih banyak yang pengen, akhirnya diputuskan bikin pertunjukan kedua. Nah, pertunjukan keduanya ini show-nya siang, jam 2 sampai jam 4. Habis itu tiketnya sudah bisa dibeli di rajakarcis.com dan di Budibio. Nah, tapi yang paling menarik adalah yang siang ini saya nyebutnya clean set, alias joke-joke yang butuh kedewasaan itu dicabut. Jadi bersih gitu. Jadi kalau misalnya pengen nonton sama anak bisa ini 8 tahun ke atas. Dan ini untuk pertama kalinya saya bikin show ramah anak. Pengennya 2 hal utamanya. Pengennya satu, orang jadi ingat bahwa di Indonesia ini ada banyak isu yang harus kita sadari, banyak masalah yang harus diketahui baru diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya orang sadar bahwa sebenarnya dia bisa jadi juru bicara bagi orang lain juga. Bahwa kalau misalkan ada temennya, misalnya pengguna kursi roda yang selalu kesulitan ketika dia pengen mencoba untuk mobile di Jakarta, mungkin dia bisa jadi juru bicaranya. Kita tuh selalu bisa gunakan mulut kita atau bahkan sosmed kita untuk mewakili orang-orang lain di sekitar kita. Terus saya nonton juru bicara di Jakarta. Kenapa? Karena ini saya percaya. Saya yakin 100% dari semua stand up comedian yang udah nonton, ketika dia nonton juru bicara Jakarta, dia akan terinspirasi untuk lebih disiplin, untuk lebih kerja keras ngejalanin apa yang dia lakukan sekarang. Karena saya adalah bukti buat dia, buat siapapun yang pengen jadi stand up comedian, bahwa ini orang di satu dunia bukan hanya karena dia senang stand up, tapi dia disiplin, dia nulis, dia latihan ketika dia sebenarnya capek, dia bisa kerja seharian tapi malam harus open mic di Depok. Dia disiplin, dan kalau misalkan pengen jadi stand up comedian yang sukses, seperti semua bidang lain, kemampuan skill itu penting, tapi kedisiplinan juga lebih penting lagi. Kalau dia bisa ngasah ilmunya dan bisa mempertahankan disiplinnya, harusnya dia bisa jadi stand up comedian yang baik.